Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi berdasarkan perjanjian sebelumnya ya, jadi hari ini kita akan melakukan sesi coaching gitu. Tapi santai aja ya Bu ya, santai aja. Jadi saya nggak pengen nanti ketika saya jawab jatuhnya kayak saya bertanya jatuhnya kayak interogasi gitu. Jadi santai aja, kita ngobrol-ngobrol santai kayak biasa ya, kayak bergosip kayak biasa gitu saya. Cuman untuk karena ini untuk keperluan tugas saya juga, jadi saya mohon izin untuk melakukan perekaman selama sesi ini ya. Boleh? Siapa? Oke, baik. Langsung aja kalau gitu ya. Jadi ada cerita apa nih untuk memulai sesi kita ini? Ada cerita apa? Cerita dong. Jadi gini, saya itu kan mengajar bimbingan konseling saya. Jadi saya itu nggak pernah ngajar, udah lama juga nggak ngajar gitu. Jadi karena waktu bimbingan konseling untuk dilaksanakan di kelas itu sangat terbatas dan saya tidak punya banyak waktu juga, itu jadi saya kurang percaya diri untuk mengajar di dalam kelas gitu. Oh gitu. Memang idealnya kelas yang seperti apa sih gitu ya? Idealnya yang menurut Ibu kelas yang seperti apa sih yang Ibu mau gitu, yang Ibu pengennya gitu? Kalau dari saya pengennya kelas itu komunikatif, terus ada game-game yang bisa mencairkan suasana antara saya dengan siswa juga, dan penggunaan media-media yang menarik. Kalau dari saya itu. Gitu ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau tadi pembelajaran komunikatif, kemudian penggunaan games juga ya. Dan yang ketiga tadi media pembelajaran. Oke. Secara kalau menurut saya sih dua aja nih ya, karena nanti dalam penggunaan games itu semestinya bisa, tapi nanti kita lihat aja lah ya. Oke, dari hal-hal tadi yang sudah Ibu sebutkan, biar enak nih ya, biar enak untuk kita fokuskan satu-satu yang biar bisa fokus aja. Tapi tetap nanti hal-hal tersebut akan kita gali, tapi mungkin tidak saat ini, mungkin di sesi-sesi kita selanjutnya. Dari kesemua hal itu, apa yang mesti pilih satu yang bisa kita fokuskan, apa tuh menurut Ibu yang kira-kira saat ini urgent gitu, walaupun sebenarnya urgent ya? Kalau dari saya pengennya yang paling urgent sekarang ini kelas yang komunikatif Pak. Saya pengennya siswa itu merasa nyaman sama saya pengen siswa itu berani bertanya, berani mengutarakan pendapatnya, waktu saya tanya juga mereka berani jawab. Saya pengennya hubungannya seperti itu yang ada dalam kelas Pak. Oh gitu ya, memang agak sulit ya kalau guru BK ya. Oke. Untuk saat ini kalau kemampuan yang tadi itu ya, untuk saat ini dalam skala 1 sampai 10 dari apa yang Ibu gambarkan, dari skala 1 sampai 10 Ibu ada di angka berapa? Untuk saat ini saya merasa di skala 6 atau 7. 6 atau 7 ya. Oke. 6 atau 7. Kepengennya ada di angka berapa emang? Saya pengennya ada di skala 8 lah Pak, cukup untuk saya. 8 lah ya. Oke. Terus untuk mencapai angka 8 itu, atau kita agak mundur sedikit deh, sejauh ini usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan sejauh ini, saya itu banyak berlatih di depan cermin, dan saya itu banyak menjalin hubungan komunikasi di luar jam pelajaran dengan anak-anak. Misalnya waktu jam istirahat, atau misalnya mereka saat belum dijemput oleh orang tuanya, waktu saya masih ada di sekolah, kami banyak membicarakan hal-hal yang menarik. Biasanya itu sih Pak, sampai saat ini yang sudah saya usahakan saya lakukan. Oke. Kepengennya ada di angka 9 atau 8 ya, sorry 8. Saya catat dulu. Kepengennya ada di angka 8, kemudian usaha yang sudah dilakukan adalah tadi membangun komunikasi, berbicara santai dengan siswa, berlatih juga di depan cermin. Sebenarnya itu sudah luar biasa ya usahanya ya. Bagaimana dengan cara lain yang mungkin bisa Ibu pikirkan, kepengen dicoba atau belum sempat dicoba, yang wah kayaknya ini asik nih gitu, kalau dicoba kayaknya ini bisa nih dicoba, gimana tuh? Yang belum pernah saya coba metodenya tapi saya sudah terpikirkan itu seperti yang saya bilang tadi Pak, seperti penggunaan media yang menarik pertama, terus yang kedua itu dengan bermain game, karena dengan penggunaan media yang menarik
materi saya itu bisa tersampaikan dengan lebih mudah dengan anak-anak, penggunaan seperti PowerPoint, video pembelajaran, atau mungkin papan bimbingan dan lain-lain. Yang selanjutnya itu game itu supaya hubungan saya dengan anak-anak itu terjalin lebih baik, karena seperti yang kita tahu bahwa guru BK itu kan punya kesan yang kurang menyenangkan di antara siswa-siswa. Jadi saya harap dengan bermain game sebelum jam pelajaran itu bisa mencairkan suasana antara saya dan anak-anak. Oke. Saya ulang ya. Berarti ibu kepengennya nanti pada pembelajaran itu di awal ada gamesnya gitu ya. Oke. Karena untuk media pembelajaran kan tadi kita bicarakan di sesi selanjutnya, kita fokuskan kepada yang dalam waktu dekat ini saja. Baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, indikator keberhasilan jika semua hal itu bisa terlaksanakan nantinya. Kita melihat keberhasilan dari sesi kita itu gimana menurut Ibu? Apa yang bisa Ibu lihat, oh berhasil nih gitu, oh ternyata bisa nih, itu kita ngeliatnya dari mana? Mungkin Pak dari apa yang masalah yang kita fokuskan tadi. Kalau misalnya siswa itu di dalam kelas pada saat jam saya mengajar itu siswa itu lebih komunikatif, misalnya anak itu berani bertanya sama saya, berani menyatakan pendapatnya, berani menjawab, dan terjalin hubungan yang nyaman antara saya dengan siswa, terjalin hubungan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan saya juga bisa lebih berani, lebih percaya diri dalam menyampaikan materi. Menurut saya mungkin itu sudah terlaksana dengan baik. Oke, baik. Saya ulang Bu ya, berarti dalam posisinya adalah kita melihat keberhasilan dari apa yang Ibu kerjakan di dalam kelas nanti melalui dari kelas yang komunikatif. Ada siswa yang bertanya, guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab, siswa berani mengungkapkan pendapat. Betul seperti itu Ibu? Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, berarti kita nggak usah lama-lama ya karena udah masuk waktu zuhur juga. Kapan kita bisa melihat di kelasnya? Untuk nanti saya mohon izin untuk melakukan observasi dan melihat juga nanti prosesnya bagaimana. Hari Jumat bisa Pak, karena saya harus izin dulu sama wali kelasnya, karena kebetulan BK di sekolah ini tidak ada jam mengajar, jadi saya perlu minta waktu bersama wali kelasnya dulu untuk memberikan materi. Kebetulan saya ada materi mengenai cita-cita yang akan saya berikan kepada siswa. Oh seperti itu ya. Berarti nanti saya akan menunggu jawaban dari Ibu saja mengenai jadwal pastinya kapan. Mungkin kalau hari Jumat biasanya mungkin habis senam atau kegiatan Jumat pagi ya Bu. Baik seperti itu. Oke. Apa yang bisa Ibu simpulkan? Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Ya, yang tadi aja. Simpel-simpel saja yang mungkin nilai-nilai poin-poin penting yang menurut Ibu bisa kita fokuskan. Silakan. Poin-poin penting yang bisa saya petik dari pembicaraan kita hari ini yaitu masalah yang saya hadapi, saya itu kurang percaya diri yang pertama, terus yang kedua itu karena saya sudah lama tidak mengajar, yang ketiga saya berharap pada saat jam pelajaran itu saya bisa lebih percaya diri, dan saya berharap siswa itu bisa lebih komunikatif dengan saya, dan saya berharap bisa menggunakan media dan game-game yang menarik agar hubungan antara saya dengan siswa itu lebih cair dan lebih nyaman, dan saya berharap semoga kedepannya apa yang akan saya laksanakan itu bisa berhasil. Itu Pak. Amin. Ya, baik. Mudah-mudahan semua apa yang Ibu harapkan itu nanti tercapai ya. Kita akan melihat lagi nanti. Saya mohon izin di hari Jumat saya akan melakukan observasi juga, dan setelah itu mungkin kita akan mereview sedikit saja lagi ya tentang bagaimana pencapaian. Tapi saya yakin dengan apa usaha yang sudah Ibu lakukan, kemudian fokus pembicaraan kita hari ini yang menjadi target keberhasilan kita, saya rasa sih harusnya dengan kemampuan yang Ibu punya harusnya bisa berhasil ya. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih juga untuk cerita menariknya. Saya juga banyak belajar nih dari Ibu. Kalau begitu sampai jumpa nanti di hari Jumat ya, sekitar jam habis kegiatan Jumat pagi ya, insyaallah. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak.
Ya, kita lanjut aja ya Bu ya. Barusan kita dari kelas tadi melihatnya, juga saya sudah melihat prosesnya dari awal hingga akhir tadi, bagaimana proses KBM yang kita sepakati sebelumnya di observasi kita. Kemudian saya sudah mencatat beberapa hal penting juga. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya mau tanya dulu deh, gimana perasaannya tadi? Kalau dari saya sendiri Pak, perasaannya ternyata tidak semenakutkan yang saya pikirkan. Ternyata dengan bermain game itu bisa mencairkan suasana antara saya dengan anak-anak siswa saya di dalam kelas. Baik ya, jadi senang ya? Senang banget. Oke. Nah, saya mau menyampaikan beberapa catatan penting saya selama proses tadi. Jadi saya sudah melihat anak-anak juga tadi ya tertawa pada saat bermain. Kemudian juga ibu juga memberikan game-game yang menarik tadi ya. Terus juga ada siswa yang bertanya, ada siswa yang berani menjawab, begitu ya. Itu ketakutan kita di awal, ketakutan ibu di awal tadi, bahwasanya jangan sampai kepengennya tuh siswa itu aktif ya, bertanya, menjawab apa yang ditanyakan tadi ya. Dan saya sudah melihat itu semua dalam proses pembelajaran yang sudah ibu laksanakan barusan. Saya mau bertanya dulu, kalau dari ibu sendiri gimana? Kalau dari ibu sendiri gimana? Apakah ada catatan tersendiri atau refleksi tersendiri dari yang ibu lakukan sebagai mungkin bahan evaluasinya? Gimana? Kalau dari saya, apa yang sudah Bapak sampaikan saya sepakat, sesuai dengan keadaan di lapangan, sesuai dengan apa yang saya lakukan di dalam kelas tadi. Untuk refleksi dari saya mungkin saat ini belum ada Pak. Belum ada ya? Oke, kalau berdasarkan dengan apa yang terjadi tadi ya, dengan apa yang terjadi, ada nggak catatan-catatan kecil atau apa yang perlu diperhatikan dari proses tadi yang menurut ibu masih bisa dikembangkan? Seperti itu. Kalau dari saya Pak, mungkin catatan tambahan yang perlu saya lakukan ke depannya, yang pertama saya perlu lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan materi, karena ini saya masih baru mengajar dalam kelas, dan mungkin saya bisa menggunakan media-media yang lebih menarik Pak, menarik untuk siswa, misalnya seperti video pembelajaran, PowerPoint atau hal-hal yang lain, supaya itu bisa menjadi lebih menarik bagi siswa. Oh gitu ya. Jadi hal-hal lainnya itu yang mungkin bisa dikembangkan seperti ini, saya review lagi ya, menggunakan media pembelajaran atau media yang lebih komunikatif ya, seperti itu maksudnya. Ya, benar. Oke. Untuk pertemuan kita selanjutnya kalau begitu, saya ini penasaran gitu ya, akan jadi seperti apa ketika ibu menggunakan media pembelajaran, sebab tadi dengan game saja ternyata anak-anak bisa gitu. Kapan nih saya bisa lagi untuk melihat perkembangan selanjutnya untuk menggunakan game itu, media-media tadi? Mungkin bisa minggu depan Pak, hari yang sama. Hari yang sama ya? Jam 9 seperti hari ini. Oke, di kelas yang sama tadi juga. Oke. Kalau begitu saya catat, nanti juga dekat waktunya akan saya ingatkan apakah bisa, atau mungkin ada kegiatan lain di sekolah, nggak masalah juga ya, nanti kita menyesuaikan saja. Yang jelas terima kasih untuk waktunya Ibu, terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan observasi ini dalam rangka memenuhi tugas saya juga sebenarnya ya. Terima kasih untuk kesediaannya, sehat terus untuk Ibu, terima kasih untuk waktunya juga. Saya akhiri saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.